Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital untuk materi Perangkat Lunak Presentasi. Materi perangkat lunak presentasi ini ada pada mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital dengan kompetensi dasar 3.5, menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide, dan 4.5, membuat slide untuk presentasi. Yang pertama, kita cari tahu dulu apa itu presentasi. Presentasi merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Orang yang menyampaikan informasi disebut dengan presentator atau presenter. Sedangkan orang yang menghadiri presentasi disebut dengan audiens. Kegiatan presentasi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menyampaikan gagasan atau pendapat, mengemukakan program, dan sebagainya. Bahkan, dalam kegiatan pembelajaran, presentasi merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang sering diperlukan para siswa dan guru pada waktu menyampaikan pendapat atau gagasan. Pada saat ini, banyak beredar program-program aplikasi presentasi yang dapat menjadi pilihan bagi para pengguna. Di antaranya, ada PowerPoint, ada Open Office Impress, ada Presentation X3, dan K-Presenter. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas program pengolah presentasi yang paling populer dan yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah salah satu bagian dari Microsoft Office yang berguna untuk membuat slide presentasi. Slide presentasi ini biasanya digunakan untuk mengajar, keperluan presentasi di lembaga ataupun perusahaan, dan membuat animasi sederhana. Sebagai program membuat slide presentasi, Microsoft PowerPoint memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang canggih. Yang kedua, animasi yang disediakan bervariasi. Yang ketiga, dapat mempercepat pekerjaan. Dan yang keempat, dengan slide presentasi, maka dapat menarik audiens atau pendengar dengan transisi baru dan meningkatkan animasi. Menu-menu yang terdapat dalam Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. Ada Quick Access Toolbar, Ribbon Tab, Title Bar, Slide Navigation Pane, Ruler, Slide Pane, Page Number in Slide, Notes, Comments, Normal View, Slide Scroller, Reading View, dan Play Slideshow. Dengan fungsinya sebagai berikut. Dalam membuka aplikasi Microsoft PowerPoint, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, melalui icon shortcut desktop dengan cara mendouble klik icon yang ada pada desktop. Yang kedua, bisa menggunakan perintah pencarian atau search, yaitu dengan cara mengklik pencarian, kemudian kita ketikkan Microsoft PowerPoint dan enter. Yang ketiga, kita bisa membuka Microsoft PowerPoint dengan icon window. Caranya kita klik icon Windows, kemudian cari Microsoft Office, dan kita pilih Microsoft PowerPoint. Sebelum membuat slide presentasi, terdapat hal-hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama adalah slide yang bersambung. Terkadang satu gagasan tidak cukup dituangkan dalam sebuah slide dan mengharuskan dilanjutkan dengan slide berikutnya. Sebenarnya hal itu tidak dianjurkan karena dapat mempengaruhi fokus audiens. Penyampaian gagasan lebih baik dijadikan dalam satu slide, dan pada saat mempresentasikan kita mengembangkan gagasan tersebut.
Yang kedua adalah ukuran huruf dan jumlah kalimat. Ukuran huruf yang baik adalah tidak menutupi gambar dan menjadi paling menonjol. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil adalah ukuran huruf yang seimbang. Jumlah kalimat dalam satu slide bersifat fleksibel. Hanya saja semakin ringkas kalimat yang ditampilkan, semakin baik slide presentasinya. Yang selanjutnya adalah pertimbangan jenis huruf. Jenis huruf tentu mempengaruhi tingkat kejelasan informasi yang disampaikan. Pertimbangan huruf sebaiknya mempertimbangkan kejelasan audiens saat membaca slide yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah penggunaan bullet point. Penyampaian gagasan, materi, atau pendapat dalam slide biasanya ditampilkan dalam bentuk poin-poin. Maksudnya, agar audiens mudah memahami gagasan yang kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah penggunaan singkatan. Penyampaian gagasan menggunakan PowerPoint berbeda dengan buku cerita atau novel. Karena keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki, maka solusi yang paling sering diambil adalah dengan menggunakan singkatan. Prosedur membuat slide presentasi. Prosedur yang pertama adalah perencanaan. Untuk membuat slide presentasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merancang terlebih dahulu bagaimana dan materi apa yang akan disampaikan, serta mengetahui siapa saja yang akan mendengarkan, apakah itu pelajar, umum, atau yang lainnya. Yang kedua adalah persiapan. Persiapan yang dilakukan dalam membuat slide presentasi antara lain adalah yang pertama, materi. Materi yang dimaksudkan di sini adalah isi dari media pembelajaran itu sendiri. Materi dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti buku ataupun beberapa artikel di internet. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Setelah materi siap, maka hal selanjutnya adalah mempersiapkan komputer dan Microsoft PowerPoint. Yang ketiga adalah proses pembuatan. Berikut adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan Microsoft PowerPoint. Di antaranya, yang pertama, membuka program Microsoft PowerPoint. Yang kedua, menentukan tema atau desain yang akan digunakan. Yang ketiga, menambahkan slide pada Microsoft PowerPoint. Dan yang keempat, menambahkan transisi pada Microsoft PowerPoint. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.